Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua ya. Ya, khotbah hari ini saya beri judul masih ada Tuhan, gitu ya. Kita akan lihat ya Lukas 14 ayat yang ke 25. Ya, kita coba ditampilkan Lukas 14 ayat yang ke 25 ya. Kita baca bergantian ya, dari 25 sampai ayat yang ke 32 saja ya. Nanti kita ambil satu cuplik, kemudian saya akan cerita bagian yang lain. Yuk, kita baca bergantian ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu nanti baca yang genap ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, ayat 26. Barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 28. Sebab kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat-buatnya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan perjalanan itu. Ayat 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30. Supaya ayat 30 sambil berkata, ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Yang terakhir kita baca sama-sama. Jika tidak, ia akan berurusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan ayat 33. Maaf, 33 yang terakhirnya. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kita sudah pernah belajar hal ini ya, bahwa ini adalah satu ongkos atau modal kalau kita mau ikut Yesus. Ya, jadi ketika Yesus diikuti orang banyak yang mengikutinya karena lihat mujizat dan segala macam, maka kemudian Yesus noleh ke belakang dan bilang, kalau kamu, maka dia memberikan syarat-syarat, tidak bisa seperti ini, kamu tidak dapat jadi murid. Itu ya. Jadi dikatakan bahwa mereka boleh aja mengikuti Yesus, tetapi untuk jadi murid, orang itu harus punya persyaratan ya. Maka persyaratan yang pertama tadi kita baca, kalau seseorang tidak benci kepada ayah, ibunya, saudaranya, anaknya, dan juga kepada orang-orang yang sebetulnya mereka kasihi, maka dia tidak layak untuk jadi muridnya Yesus. Ini padanannya ada di Matius 10 ayat yang ke-35 ya. Matius 10 ayat yang ke-35 coba ditampilkan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu harus tahu, ikut Tuhan itu harus lebih dahulu mana sama keluarga? Tuhan. Saya sekarang tanya, pelayanan sama keluarga lebih dulu mana? Jadi Anda harus bisa membedakan antara Anda mengasihi Tuhan sama mengasihi pekerjaan Tuhan sama mengasihi keluarga Anda. Harus paham dulu ya. Jadi jangan kemudian karena kita ini di rumah
ya nggak ada damai sejahtera, sering bertengkar, maka lebih banyak di luar, di pelayanan. Jangan sampai seperti itu, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan kemudian pelayanan ini jadi tempat jalan apa lari Pak? Kalau sudah tua ya tempat berjalan gitu ya. Jadi ketika Yesus bilang jangan kalau tidak bisa lebih mengasihi Yesus daripada mereka, artinya kalau keluarga itu mengecewakan, Anda bagaimana? Anda kasih atau lebih mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus. Karena apa? Karena Yesus bilang begitu. Jadi ketika keluarga kita mengecewakan, ya sudah, kita tidak perlu mengasihi mereka. Setuju? Jadi Anda harus paham ya, ada yang namanya kasih. Ketika Yesus bilang kita harus mengasihi, gitu ya. Mengasihi itu yang Yesus mau seperti mengasihi Bapa, mengasihi Allah Bapa dengan segala kekuatan, dengan mengasihi saudara-saudara kita. Yang diomong ini kasih apa Bapak Ibu? Kasih agape kan? Kita tahu ya, kasih agape ada kasih. Ada kasih apa? Eros. Ya, eros itu antara laki dengan perempuan, ya, ketertarikan. Kemudian ada kasih apa yang ketiga? Ada kasih storge. Kasih apa itu? Kasih di dalam keluarga, seperti itu ya. Kemudian ada yang keempat, kasih apa? Ada yang namanya filia. Filia itu antar teman, gitu ya, jadi sahabat dan lain sebagainya ya. Kalau kita teman-teman di dalam persekutuan ini, Anda rasanya, aku kok dekat sekali ya sama Pak Jimmy misalkan ya. Artinya itu adalah kasih filia, seperti itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Maka kemudian yang namanya kasih yang diminta itu adalah kasih agape ya. Sama Tuhan kan diminta kasih agape, kasih tanpa syarat. Itu yang Tuhan mau. Ya mungkin di ekonya dikecilkan gitu ya. Maka kasih agape itu yang Tuhan mau, itu artinya walaupun kasih yang lainnya sudah tidak ada, Anda tetap harus agape. Jadi kalau walaupun teman-teman Anda dalam komunitas ini mengecewakan Anda, sehingga tadi kasih yang di dalam persekutuan ini kasih apa namanya? Kasih filia, itu sudah tidak ada karena sudah habis, sering bertengkar, sering mengecewakan, merugikan diri Anda. Anda harus tetap mengasihi. Maka Yesus, ketika Yesus bilang barang siapa yang mengasihi, itu di sana itu dikatakan yang lebih filia daripada aku gak layak. Tapi yang Anda Tuhan mau, Anda sama teman-teman Anda, karena Anda itu mengasihi Yesus, maka Anda pun juga belajar agape sama saudara-saudara yang lain. Demikian juga ketika suami istri sudah tidak ada kawin setahun, 2 tahun, 10 tahun, ada yang namanya eros, sudah nggak tertarik. Tapi karena Anda agape sama Yesus, maka Anda juga harus agape sama suami atau sama istri Anda. Paham ya Bapak Ibu ya? Demikian juga kalau saudara-saudara dalam rumah itu mengecewakan Anda. Dulu ketika semuanya baik, masih kecil-kecil, keadaan keuangan baik, Anda bisa storge sama mereka. Tetapi ketika sudah besar, saling bersaing, orang tua tidak ada, warisan cuma satu, harus dibagi beberapa. Ada yang pakai namanya dia, tapi ternyata dia tidak mau bagi kepada saudara-saudara yang lain. Anda bagaimana storge Anda? Habis. Tetapi Anda harus tetap agape, itu yang Tuhan mau. Kalau Anda bisa, syarat pertama sebagai murid Yesus bisa Anda lakukan. Oke, syarat keduanya, kemudian tadi Yesus kemudian ngasih pengandaian. Syarat keduanya adalah barang siapa tidak pikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita sudah belajar ya, kalau Anda pikul salib, Anda dianggap sebagai penyesat, sebagai penjahat. Jadi kalau orang ngomong, kamu harus pikul salib, Yesus bilang kepada murid-murid, kamu harus pikul salib, maka kita bersedia untuk dianggap sebagai orang jahat. Yesus naik di atas kayu salib, dianggap sebagai apa? Orang yang menghujat Allah bagi orang Yahudi, sedangkan bagi orang
penjahat atau perampok. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika Yesus bilang pikul salib, orang-orang mikir, kamu mau aku jadi penjahat? Kamu mau aku dianggap sebagai sampah masyarakat? Kamu mau aku dianggap sebagai orang yang merugikan orang lain? Apa Anda mau seperti itu? Mau enggak? Anda disalahpahami aja nggak bisa kok. Setuju? Kalau Anda nggak bisa dianggap orang-orang seperti misalkan ya, wah fanatik itu Pak Jimmy, Sabtu-Sabtu masih melayani. Kapan pacarannya? Misalkan seperti itu, ya kan? Maka kemudian kalau kita tidak tahan dengan omongan seperti ini ya Pak Jimmy ya, Pak Gunawan kerasan terus besok nggak pelayanan. Anda tidak bisa pikul salib. Itu masih pikul, itu salibnya kecil atau besar? Kecil. Nanti kita akan belajar salib yang besar seperti apa. Oke ya. Terus kemudian Yesus ngasih pengandaian begini. Ada orang mendirikan sebuah menara. Kalau menara ini, kalau mau bikin menara, bukankah orang itu harus duduk dahulu untuk ngitung anggaran biayanya? Jangan-jangan nanti kalau dia sudah mulai meletakkan dasar, jangan sampai dia tidak bisa menyelesaikan menara tersebut. Kalau nggak bisa menyelesaikan, nanti bagaimana? Orang akan mengejek dia. Siapa yang bangun menara? Siapa yang bangun menara? Kita semua murid-murid Yesus itu, ngikut Yesus itu seperti orang mendirikan, bukan mendirikan rumah loh ya, menara. Kenapa kok menara? Kok bukan rumah? Kenapa? Menara zaman dahulu dipakai untuk bisa jadi penjaga. Ada mercusuar, ada di benteng. Kalau di mercusuar Anda tahu ya, untuk tolong kapal-kapal. Kalau di benteng untuk lihat musuh yang datang dari jauh. Karena kan bumi itu bulat ya. Anda harus tinggi supaya bisa melihat kalau musuh itu jauh, datang dari jauh seperti itu ya. Semakin tinggi menaranya, orang-orang akan tahu. Semakin lama musuh itu mau datang, sudah kelihatan dari jauh, Anda sudah bisa siap. Dan dirikan menara beda sama dirikan rumah. Ongkosnya banyak mana? Kemudian yang tinggal di menara siapa? Kita, keluarga kita. Bukan kan? Ada orang tinggal di menara. Jadi ingat, menara ini dibangun untuk kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan orang banyak? Ikut Yesus. Nomor satu Anda harus pikir, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk siapa? Untuk orang banyak, termasuk diri kita sendiri. Maka Anda harus hitung, Anda punya uang berapa ini mau dipakai untuk dirikan menara. Anda harus siap. Apakah aku bersedia memberikan waktuku untuk Tuhan? Apakah aku bersedia untuk memberikan uangku untuk Tuhan? Apakah aku bersedia memberikan sumber daya hidupku untuk Tuhan? Kalau tidak, kita baru meletakkan dasar. Dasarnya seperti apa? Sudah dibaptis, percaya Yesus, mungkin datang ke gereja, mulai pelayanan, tapi Anda tidak bisa terus-terusan untuk mendirikan itu. Kalau Anda tidak bisa, Anda kemudian berhenti begitu ya, maka setan akan mengejek Anda. Yesus akan sangat bersusah hati. Oke, kemudian Tuhan kasih pengandaian ya. Setelah ini kita akan belajar. Yang ketiga, yang pengandaian yang kedua dikatakan raja punya 10.000 pasukan, didatangi oleh raja lain yang punya pasukan berapa? 20.000 pasukan. Maka yang dilakukan raja ini apa? Dia akan menanyakan syarat-syarat perdamaian sebelum musuhnya datang supaya tidak diserang atau tidak dihancurkan. Anda kalau punya 10.000 pasukan, didatangi yang 20.000, pasti menang ya? Sekarang saya tanya, yang pasukan 10.000 itu siapa? Yang jadi raja punya 10.000 pasukan siapa? Kita. Didatangi musuh yang punya 20.000 pasukan. Siapa? Siapa yang mau nyerang kita? Siapa? Setan, Bapak Ibu. Kalau kita tahu setan lebih besar, lebih kuat daripada kita, apa yang kita lakukan? Apa kita mau tanya, setan,
kamu ojo nyerang aku deh. Apa kita seperti itu? Ojo pelayanan. Ingat anak bojomu di rumah. Kalau kamu pelayanan, setan akan nyerang kamu, keluargamu. Kita berdoa dulu aja kalau gitu ya. Tuhan, sebelum kami pelayanan, lindungi keluarga kami. Jangan sampai ada apa-apa. Setuju? Kalau kita ini ngomongkan apa sih? Aduh, yang datangi kita ini ya, nawarkan lebih banyak, lebih baik. Kalau kamu tidak korupsi, kamu tak singkirkan dari pekerjaan. Korupsi enggak? Korupsi enggak? Hah? Kalau Anda tidak nakal juga di dalam proyek, Anda nggak dikasih proyek, bahkan Anda akan dianggap sebagai yang korupsi. Anda pikir di dalam satu pemerintahan yang korup, yang bersih-bersih itu ada di mana? Di dalam penjara. Paham ya? Saya tanya, Anda mau jadi yang bersih atau Anda mau juga ikut sama yang 20.000? Ingat ya, kalau raja itu punya keluarga, dia punya rakyat, dia punya tahtanya, dia punya harta bendanya. Kalau kalah, habis semuanya. Dan orang yang biasa enak hidupnya sebagai raja, sekarang jadi budak. Anda bersedia? Kalau Anda tadi penutupnya apa Pak? Ayat 33, penutupnya bagaimana? Lukas 14 ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat yang ke-33. Bunyinya bagaimana? Ya kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi, harus belajar tadi itu ya, pikul salib, dianggap sebagai penjahat, disalahpahami orang. Telinga Anda harus belajar untuk jadi tebal. Jadi orang rasanya Anda bagaimana? Biarkan aja. Setuju Bapak Ibu ya? Tadi disuruh pikul salib, Anda disuruh tetap mengasihi agape sama orang-orang yang mengecewakan Anda, walaupun storge Anda habis, filia Anda habis, ya, Anda tetap eros Anda habis, Anda harus tetap bisa agape. Maka Anda bisa disebut sebagai murid Yesus. Jadi ada 3 hal, ya. Anda harus bisa agape, yang kedua Anda harus bisa pikul salib, yang sebagai penjahat, yang ketiga Anda harus tetap bisa melepaskan segala milik Anda, bahkan nyawa Anda sendiri. Itu coba dilihat di Matius 10 ayat yang coba Pak lihat ayat yang ke-37 kalau nggak salah 38. Coba dilihat, coba ditampilkan ya. Matius 10 ayat 35 ke atas itu tadi itu. Kalau nggak salah dilihatkan ya. Ayat lanjut Pak, 36. Ayat 37, ayat 38, ayat 39. Nah ini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oke, sekarang sudah paham ya, jadi murid-murid Yesus itu ya harus bersedia melepaskan segala yang kita miliki, bahkan nyawanya sendiri. Oke, sekarang Anda dapat apa kalau Anda sudah lakukan ini semua? Untuk jadi murid Yesus, Anda dapat apa? Oke, sekarang kita coba lihat di kitab Ester ya. Ester 3, mulai ayat yang pertama. Ester 3 ayat yang pertama. Ester cerita tentang siapa? Nah, yuk kita belajar ya. Ini seperti ceritanya film ya. Cukup menarik ya. Ester 3 ayat yang pertama, nanti kita baca satu pasal ini sampai selesai. Ayo kita baca bergantian ya. Saya akan baca ini. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag
besar-besaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ayat lagi selanjutnya. Dan ceritanya ini adalah cerita bagaimana orang Israel dibuang ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, dan kemudian setelah Nebukadnezar berganti raja-raja, kemudian jadi Raja Ahasiweros. Tapi orang-orang Israel masih ada di dalam pembuangan. Jadi di dalam pembuangan ini, di negara jajahan ini ada banyak bangsa, ya, bukan cuma orang Israel saja. Dan kemudian dikatakan ada seorang pejabat namanya Haman bin Hamedata, diangkat kedudukannya jadi wakil raja. Dia kedudukannya sangat tinggi, dan dikatakan semua orang yang ada di pintu gerbang itu harus, kalau kelihatan Haman, harus bagaimana? Harus sujud menyembah kepada Haman. Tetapi ayat 30, ayat 3, maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Mordekai ini adalah saudara sepupunya atau ayah angkatnya Ratu Esther, ya. Kerjaannya dia jadi penjaga pintu gerbang. Semua sujud kecuali Mordekai. Mordekai tidak mau sujud. Ayat yang keempat, setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkan juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Jadi dikatakan karena dia orang Yahudi, maka dia tidak bisa menyembah kepada Haman. Siapa Haman? Haman tadi dikatakan adalah orang agam. Kira-kira ya, kalau rajanya ada di sana, Mordekai menyembah raja enggak? Mordekai menyembah raja enggak? Orang-orang Israel yang lain menyembah raja enggak? Sujud sama raja enggak kalau ada raja? Sujud. Tapi sama Haman, dia tidak mau sujud karena dia katakan dia orang Yahudi. Anda tahu kenapa? Tadi kan dikatakan, Anda harus paham, kalau Anda baca di pasal kedua, dikatakan bahwa Mordekai ini keturunannya dari suku apa? Anda tahu Mordekai ini keturunan suku apa? Suku Benyamin, ya. Suku Benyamin itu punya raja dulu, namanya siapa? Raja pertamanya Israel namanya Saul. Saul dari suku Benyamin. Kenapa kok Tuhan ganti Saul dengan Daud? Karena ketika disuruh oleh Tuhan untuk menghabiskan orang Amalek oleh Tuhan yang dia sebagai musuhnya orang Israel mulai dari zamannya Musa, Saul itu tidak melakukannya dengan baik. Maka kemudian Tuhan katakan, pemerintahanmu aku ambil, aku berikan kepada Daud. Ya, kenapa? Karena disisakan domba-domba yang bagus dan rajanya namanya Agag. Itu tidak dibunuh sama Saul. Jadi ini ketika Haman dikatakan Haman bin Hamedata orang Agag, itu maksudnya keturunan dari Raja Agag zamannya Saul. Anda kalau jadi Mordekai, Anda tentu menyesal kenapa dulu moyangnya yaitu Saul tidak membunuh Agag. Itu jadi satu istilahnya di dalam kehidupannya suku Benyamin, jadi satu penyesalan. Paham ya Bapak Ibu ya? Anda tahu ini musuhnya Tuhan, kok nggak dihabisi dulu sama Saul? Maka hal tersebut itu ada di dalam kehidupan orang-orang Benyamin. Maka ketika lihat
Masa Anda mau menyembah orang yang dibenci oleh Tuhan? Sebetulnya Tuhan tidak benci sama orang Amalek. Ketika Anda baca di Perjanjian Lama, Tuhan katakan orang Moab, orang Amon tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Itu katakan bukan secara harfiah keturunannya, tapi sifat-sifat roh-roh orang tersebut ketika kita ada di perjanjian yang baru tidak boleh ada di dalam persekutuannya Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Tetapi di zaman perjanjian lama ini, Mordekai ini dia lakukan secara harfiah. Musuhnya orang Israel aku tidak boleh, musuhnya Tuhan aku tidak boleh sujud menyembah. Oke, lanjut ya. Ayat yang ke-5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ayat yang ke-6. Tetapi yang menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Kenapa? Kalau dia bisa bunuh Haman karena dia orang Yahudi, nanti kalau ada orang Yahudi lain yang jaga pintu di sana akan nyembah dia enggak? Tidak juga. Maka dia katakan lebih baik aku bunuh semua orang Yahudi. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-7. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ayat 8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ayat selanjutnya, kita baca Bapak Ibu. Jikalau baik pada pemanah raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Yang ke-10. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seluruh orang Yahudi itu. Ayat 11. Kemudian ditahkan raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Jadi kemudian Haman itu buang undi. Tadi kan dikatakan buang undi ya, untuk menentukan tanggal berapa orang-orang Israel akan dihabisi. Dia mulai dari bulan keberapa? Bulan pertama pada tahun pemerintahan pemerintahan tahun ke-12 dari Raja Ahasiweros. Tapi pada bulan Nisan, bulan yang pertama itu dia buang undi. Undiannya seperti apa? Pur itu ya dan tidak. Tahu ya, kalau orang dulu sembayangan itu syopue itu ya, tahu ya? Ya dan tidak. Jadi dari hari ke hari, bulan ke bulan. Tanggal 1 bulan Nisan, ya bulan pertama, dibuang undinya, keluar apa? Tidak. Hari kedua tidak. Hari ketiga tidak. Sampai berapa? Sampai bulan ke-12. Tanggal yang ke-14. Tanggal yang ke-13. Anda bayangkan ya, berapa ratus hari yang dilewati oleh Haman. Ada Tuhan dari sana. Tapi Haman nggak lihat itu semua. Dia tetap, aku pokok sudah benci, aku sudah marah, aku sudah diangkat jadi wakil raja. Tapi dia buang undi, yang menentukan dia tidak siapa? Tuhan. Ya. Jadi luar biasa ya, baca ini luar biasa. Ditunggu sampai ratusan hari, 300 hari lebih, baru kemudian
dijadikan ya sudah seperti itu ya. Hamba tidak lihat, ini Tuhan yang bikin seperti ini, dia tidak lihat. Maka dia ngomong sama raja, ada bangsa yang punya kehidupan yang gak sesuai sama tata cara kita. Maka aku timbang 10.000 talenta perak, tak ganti sama nyamanya satu bangsa itu. 10.000 talenta perak itu sangat besar nilainya, ya. Maka kemudian satu talenta itu kan 34 kilo ya, jadi 340 ton perak seperti itu ya di zamannya itu ya. Jadi entah berapa miliar atau berapa triliun pada waktu itu. Jadi Haman ini sangat kaya seperti itu. Maka kemudian dikasihkan ini cincin materai, kamu perlakukan bangsa itu suka hatimu, karena di dalam kerajaannya ada 127 bangsa ya. Jadi hilang satu, masih ada 126 gitu ya. Daripada satu ngaco, sudah dibuang saja menurut Raja Ahasiweros ya. Ayat 11, ayat 12 kita baca. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang 13 dipanggillah para panitera raja, lalu sudah dengan segala pemerintahan Haman ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat ditulis dengan nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin materai raja. Ayat yang ke selanjutnya, ayat ke-12. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dibinasakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak, perempuan dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Selanjutnya, salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Ayat 15. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Anda kalau jadi orang Yahudi bagaimana? Nggak tahu angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada pengumuman. Anda baca di sosmed dikatakan bahwa Anda 1 tahun lagi atau 11 bulan lagi bakal dibunuh, dibinasakan, harta Anda akan dirampas. Mau anak kecil, mau orang tua, mau laki, mau perempuan, semuanya akan dihabisi. Anda bagaimana keadaan Anda pada waktu itu? Kita lanjutkan ya, ayat selanjutnya ya, pasal yang keempat, ayat yang pertama. Setelah, kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyari dan pedih. Entah Bapak Ibu, kalau Anda jadi Mordekai, apa yang Anda lakukan? Kira-kira yang menyebabkan ini semua, orang-orang kan tanya, kenapa kok Raja Ahasiweros mengeluarkan surat seperti ini, keputusan seperti ini? Karena ada apa? Oh, karena Mordekai tidak mau berlutut menyembah Haman. Kira-kira Anda ngomong apa kalau Anda jadi tetangganya Mordekai, atau Anda jadi saudaranya Mordekai? Anda bilang apa? Kan? Bagus Mordekai, aku dukung seperti itu, gitu? Hah? Anda akan ngomong apa? Semua itu karena Mordekai. Anda kira-kira kalau jadi kemudian jadi Mordekai aja, setelah tahu gara-gara Anda seluruh bangsa ini akan dipunahkan, apa yang Anda lakukan? Bunuh diri? Atau Anda datang pergi ke
Mordekai. Bagaimana? Coba dilihat di apa namanya Ester pasal 7 ayat yang pertama sih. Ester pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Wah, sebentar ya. Ester pasal 5 ayat pertama. Nanti aja ya, saya perlu melihatkan, carikan pasal yang di Ester pasal yang kelima ayat yang keberapa itu yang mengatakan Mordekai ketemu sama Haman. Apa yang dilakukan oleh Mordekai? Anda tahu ketika ini cerita ya, ilustrasi, saya sudah pernah cerita ini ya. Saya waktu SMA itu pernah ngalami hampir seperti ini ya, hampir sama seperti ini. Karena kesalahan satu orang, maka banyak orang yang kemudian disalahkan gitu ya. Saya waktu SMA itu pelajaran fisika saya itu kalau semua orang itu nilainya, misalnya kita kalau ujian gitu ya, nilainya itu semua salah misalkan ya, soalnya ada 10-10-nya kemudian kita itu salah, nilai paling rendah itu berapa? Bukan 0, dikasih oleh guru saya, guru fisika saya itu nilai 4 ya, 4. Jadi kalau Anda kemudian besok ada kesempatan bisa dapat nilai 8 tambah 4 jadi 12, bagi 2 rata-rata Anda jadi 6, daripada kalau salah semua jadi 0, kemudian Anda ulangan lagi dapat 8 ditambah 0 dibagi 2 kan jadi cuma dapat 4 gitu ya. Jadi ini kan sangat menolong begitu ya. Suatu saat kemudian ketika saya lihat ulangan saya, kok ini salah ngitung guru ini, mestinya saya dapat nilai yang lebih baik. Setelah dibagikan, saya ini sudah terbiasa jadi dulu ya. Kalau seperti itu dari SD saya pasti maju tanya dulu, Pak maaf Pak ini apa ada keliru, atau Bapak bawa dulu dan bagaimana gitu ya. Ketika saya lakukan itu maju ke depan seperti itu, guru saya itu melihat saya itu, atau enggak, pertama enggak nganggap gitu ya, atau kemudian dia bilang, dia melihat saya dengan pandangan marah, kemudian dia langsung sudah duduk, dia langsung bilang itu. Kayak tanya, Pak ini nggak salah Pak, gini sudah kamu duduk. Saya kan ya nggak tahu gitu ya, saya duduk, kemudian dia bilang gini, kalian ini ya pada bisa kalau nanti setelah nganggur atau bagaimana, saya kan ya capek, saya harus ini, kemudian saya harus lihat semua hitung-hitungan gini. Dia bilang gitu. Gara-gara Gunawan, maka sekarang kalau kelas ini kalau ulangannya salah semua, saya kasih 0. Jadi gitu ya. Maka Anda kalau dulu salah 1, salah berapa gitu ya, kalau salahnya banyak Anda masih bisa dapat 5, masih dapat 6. Sekarang jadi 2, jadi 3, seperti gitu ya. Maka ketika saya lihat seperti itu, saya dalam hati, aduh kurang ajar ini. Gara-gara saya, ya kemarahannya dia, saya dibikin musuh jadi semua teman-teman saya. Anda pikir teman-teman saya bilang, good job, bagus. Anda pikir seperti itu? Nggak perlu mereka ngomong sama saya ya. Begitu selesai istirahat, saya harus cepat-cepat cari guru itu untuk minta maaf, Pak, tolong Pak, maaf Pak. Anda pikir guru itu kemudian mau gitu? Enggak. Berhari-hari nggak mau. Saya temui, wah jual mahal. Ya, gurunya masih muda waktu itu. Kemudian saya sampai harus datang ke rumahnya untuk bilang, saya minta maaf, diantar ke mama papa saya, bawa kue, ya, bawa bonami untuk ngasih dia, untuk baik-baik. Saya pikir-pikir kurang ajar, sungguh gitu ya. Anda pikir kalau Mordekai itu bagaimana? Kalau Anda jadi Mordekai bagaimana? Anda tetap bertahan atau Anda
jadi seperti saya, nemui Haman. Aduh Haman, aku sekarang nyembah kamu, gak apa-apa wis, kalau perlu aku yang dibunuh, semuanya gak usah dibunuh. Gak gitu kan? Anda seperti itu atau enggak? Barang siapa tidak benci ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, tidak layak jadi murid. Dosa noir gara-gara aku, nanti keluarga aku terbunuh, nanti orang-orang lain pun juga akan terbunuh. Anda mau seperti itu? Ini semua gara-gara Mordekai. Salibnya berapa besar? Salibnya Mordekai ini besar nggak? Paling besar daripada yang pernah Anda alami. Ini semua gara-gara Mordekai fanatik. Gara-gara Mordekai bagaimana? Tidak mau menyembah. Cuma gara gitu toh ayo. Gara-gara dia kita semua satu bangsa akan dipunahkan. Sebelum itu kalau perlu kita bunuh Mordekai, kita tangkap, kita serahkan kepada Haman. Setuju? Anda akan jadi wanted gitu ya, dibenci satu bangsa. Anda masih mau seperti itu? Pikul salib. Kalau Anda tidak bisa seperti itu, Anda tidak akan bisa jadi muridnya Yesus. Ya, tetapi daripada nanti kita baca, Anda sudah tahu kan cerita selanjutnya bagaimana? Ternyata Haman sebelum segala peristiwa itu di pasal yang kedua, Haman jadi penjaga itu sempat melaporkan ada persekongkolan dari bangsa lain yang hendak membunuh Raja Ahasveros, dan itu disampaikan kepada Esther, dan Esther kemudian beritahu kepada suaminya, kepada Raja Ahasveros, bahwa ada persekongkolan yang diketahui oleh Mordekai. Tapi Esther tidak beritahu apa kaitan keluarga dengan Mordekai. Maka setelah diselidiki, kedua orang itu pun kemudian ditangkap dan kemudian dihukum mati, dan itu ditulis di dalam pencatatan sejarah oleh kerajaannya Ahasveros. Maka kemudian ya, Esther tadi yang pasal yang keempat itu Mordekai kemudian melolong-lolong, menangis-nangis, mencobik bajunya setelah tahu itu semua, dan dia sampai di dekatnya istananya Esther. Maka kemudian Esther menyuruh orang untuk tanya, ada apa kok seperti begini? Esther belum tahu kejadian ini, maka diceritakan semuanya, dan kemudian Mordekai bilang, kamu ngomong sama raja, sama suamimu itu untuk menyelamatkan kita. Maka dikatakan aku sudah 30 hari tidak pernah dipanggil oleh raja, dan ada hukumnya. Kalau orang datang menghadap raja tanpa dipanggil, hukumnya cuma satu, yaitu mati. Kecuali kalau raja berkenan mengulurkan tongkat emasnya, maka kemudian orang itu boleh hidup. Walaupun aku ratu, aku pun juga kena urusan seperti itu. Maka dikatakan oleh Mordekai, walaupun kamu tidak, coba ditampilkan ayatnya ya di pasal yang 4, walaupun kamu tidak nolong, tetap saja akan ada pertolongan bagi orang Yahudi. Maka dikatakan kemudian, baiklah kalau begitu, coba sekarang kalian semua puasa Esther. Makanya ada puasa Esther, tidak makan, tidak minum, aku beserta juga hamba-hambaku, dayang-dayangku semuanya juga akan puasa. Nanti aku akan menghadap raja. Kalau aku harus mati, biar aku mati. Barang siapa yang tidak melepaskan segala miliknya, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat jadi murid Yesus. Paham ya Bapak Ibu ya? Maka kemudian ketika itu raja kemudian bersedia mengulurkan tongkat emasnya, ditanya, kamu mau apa Esther? Bahkan setengah kerajaan sekalipun aku berikan. Aku mau raja datang ke perjamuan yang kuadakan, ke pesta yang kuadakan,
beserta dengan Haman. Maka kemudian datanglah raja beserta Haman ke pesta itu dan ditanya lagi, Esther, setelah makan minum ditanya lagi, kamu mau apa? Setengah kerajaan tak kasihkan kamu. Aku minta besok raja beserta Haman datang lagi ke pesta yang kuadakan. Ya, maka kemudian Haman pulang dengan hati yang sangat sukacita. Wah, aku ya dipodokkan sama dengan raja. Tidak ada yang diundang oleh Ratu Esther kecuali raja beserta dengan aku. Jadi artinya aku sama raja bagaimana? Sejajar. Setuju ya? Dia senang. Tapi ketika dia pulang, dia lihat di pintu gerbang ada Mordekai. Mordekainya tidak sujud. Sudah keadaan sudah seperti itu, Mordekai tidak. Hatinya sangat panas. Dia ngundang saudara-saudaranya, dia ngundang teman-temannya. Dia bilang bagaimana raja itu ngangkat kedudukannya, hartanya sangat banyak, dan bahkan dia diundang oleh Ratu Esther barusan ini, dan besok aku diundang juga beserta juga dengan raja. Tapi kalau aku lihat mukanya Mordekai, hatiku sangat kacau, gitu ya, dikatakan seperti itu. Maka teman-temannya bilang begini, kalau gitu caranya kamu cari tiang panjangnya 50 hasta, nanti kamu hadap ke Raja Ahasveros, kemudian kamu bilang minta supaya Mordekai disulangkan pada tiang tersebut, sehingga kamu bisa datang ke pestanya Esther dengan sukacita. Maka disiapkan tiang panjangnya 50 hasta. Maka kemudian tadi kita baca Esther 6 tadi ya. Esther 6 itu dikatakan ceritanya begini. Raja malam itu tidak bisa tidur. Yang bisa tidur, gak tenang. Kemudian dia minta, ayo daripada aku gak bisa tidur, aku mau lihat kitab sejarah. Sudah terjadi apa saja di kerajaanku ini. Maka ketika dibaca-baca, ada peristiwanya Mordekai nolong raja. Maka dia tanya kepada bawahnya, ini Mordekai sudah tolong aku, dikasih apa balasan jasanya? Maka kemudian dikatakan tidak diberikan apa-apa. Maka kemudian raja tanya, loh itu ada siapa di depan? Ternyata ada Haman. Haman sudah mau lapor kepada raja, minta supaya Mordekai disulangkan pada tiang. Panggil Haman ke sini. Maka kemudian ditanya langsung oleh raja, menurutmu Haman, apa yang harus dilakukan oleh orang yang dihormati oleh raja? Haman pikir, siapa lagi yang dihormati oleh raja selain siapa? Selain dirinya sendiri. Barusan diundang sama Ratu Esther. Maka dikatakan orang yang dihormati oleh raja harus dipakaikan pakaiannya kebesaran raja, harus dikenakan mahkotanya raja sendiri. Dia sudah bayangkan yang pakai mahkota itu siapa? Dirinya. Dia sudah bayangkan pakai jubahnya raja, dinaikkan keretanya raja, dan kemudian diajak putar-putar di dalam ibu kota, dan ada pembesar di depannya yang berkata, ini loh orang yang dihormati oleh raja. Dia sudah bayangkan itu semua akan dia alami. Maka kemudian raja bilang apa? Lakukan semuanya itu untuk Mordekai. Jangan ada satu pun yang tidak engkau lakukan. Maka terpaksa Haman manggil Mordekai, dipakaikan jubahnya, dipakaikan mahkotanya, dinaikkan kereta, dan dia sendiri harus berjalan di depan kereta sambil berteriak-teriak, ini loh orang yang dihormati sama raja, keliling kota. Kemudian dia pulang dengan muka yang
sedih dan berkata kepada istri, kepada teman-temannya apa yang sudah dialami oleh dirinya. Maka istrinya bilang begini, kalau kamu sudah ada di hadapannya Mordekai, kamu sudah mulai jatuh, maka kamu akan benar-benar jatuh. Kalau dia itu adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi punya siapa? Punya Allah Yahweh. Maka ketika itu sudah baru disampaikan, sudah ada di depan pintu dayang-dayang sida-sidanya, Esther mau jemput Haman untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh Esther. Maka Haman kemudian langsung pergi ke pesta bersama dengan raja. Pestanya Esther yang hari kedua. Ditanya Raja Ahasiweros kepada Esther, Esther, kamu minta apa sekarang? Bahkan setengah kerajaan sekalipun aku berikan. Yang diminta apa? Aku minta nyawaku sendiri, nyawa bangsaku. Karena kalau kami cuma dijual, aku tidak akan protes. Tapi ternyata kami mau dibunuh dan dibinasakan. Maka raja jadi marah. Siapa orang jahat itu yang mau bunuh kamu dan bangsamu? Maka dikatakan siapa? Haman, orang jahat. Maka kemudian Haman pun dibunuh oleh Raja Ahasiweros. Bapak Ibu, kitab Esther kan kita tahu, tidak ada kata Allah sama sekali. Tapi menurut Anda, yang ngerangkai cerita ini semua siapa? Allah Bapa di surga. Ada tadi saya tanya ya, apa sih dapatnya kalau Anda jadi murid Yesus? Apa sih yang Anda dapatkan kalau Anda belajar untuk mengasihi keluarga Anda, walaupun sudah nggak ada storge, nggak ada filia, ya, nggak ada eros lagi? Dapat apa Anda? Kalau Anda bersedia pikul salib karena ikut Yesus, Anda disalahpahami orang segitu banyak karena Anda hari Sabtu datang ibadah, karena Anda bersedia untuk datang ke gereja, karena Anda bersedia tidak ikut sembayangan lagi seperti tata cara yang dahulu. Anda dapat apa? Anda dihina-hina mereka yang tidak mengerti Anda. Anda bersedia Anda dapat apa kemudian kalau jadi murid Yesus? Kalau Anda bersedia melepaskan segala milik Anda, wis gak kedonyan sama sekali, Anda dapat apa? Anda kalau lihat Mordekai, dia jalani semua satu persatu seperti itu, dan Anda tahu apa yang didapatkan Mordekai. Mordekai jadi penggantinya siapa? Haman. Dia jadi perdana menterinya. Segala hartanya Haman diserahkan kepada Mordekai. Dan pada tanggal tersebut maka dilakukan satu perintah yang baru, karena dikatakan kalau sudah dikasih cincin materai raja itu tidak bisa dibatalkan, tapi boleh dibikinkan satu aturan baru. Aturan barunya adalah pada tanggal tersebut, bulan 12 tanggal 13, setiap orang Israel boleh membela dirinya. Maka semua orang bela siapa? Bela orang Israel. Karena ada siapa? Ada Mordekai, dikatakan besar kekuasaannya. Gak ada yang berani lawan Mordekai. Dari penjaga pintu, dari orang yang dianggap sampah, dari orang yang dianggap penjahat, dari orang yang paling disuka disalahpahami, ya, dari orang yang merasa sangat keliru, tapi dia tetap menunjukkan hatinya, aku bakal menyembah Agag, orang yang dibenci oleh Tuhan. Aku gak bakal apa yang Tuhan tidak mau, walaupun itu sangat menarik, walaupun itu sangat menolong keluargaku, aku tidak bakal ambil uang tersebut, aku tidak ambil jabatan tersebut, aku tidak ambil hal tersebut, walaupun itu kelihatannya enak. Apa yang didapat? Luar biasa. Tuhan tinggikan dari orang seperti itu jadi orang nomor
Anda mau jadi murid Yesus. Yesus itu tidak beri kita satu hal yang tidak enak dengan cuma-cuma. Kalau Anda tidak dapat kemuliaan di bumi, Anda akan terima kemuliaan itu di mana? Di surga. Walaupun apa yang sudah Anda lakukan tidak dapat balasannya, sama seperti Mordekai, sudah lapor, tapi cuma dicatat saja, tidak dilakukan satu reward, disimpan sampai saat yang paling tepat. Ketika Anda melayani Tuhan, ketika Anda lakukan hal-hal yang kelihatannya itu harusnya Anda sudah terima bonusnya, Anda sudah terima balas jasanya, Anda sudah terima rewardnya, tapi Anda seolah-olah Tuhan diamkan Anda. Tuhan sudah melayani kamu, Tuhan sudah beri perpuluhan, Tuhan bahkan lebih dari segalanya aku berikan kepada engkau. Apa hidupku masih seperti ini? Tenang, Tuhan beri pada waktu yang paling tepat. Semakin lama, semakin apa? Besar bunganya Bapak Ibu. Anda nggak terima sekali lagi, nggak terima di bumi, Anda akan terima di surga. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan. Sekali lagi kami diingatkan bahwa apapun juga yang kami jalani, masih ada Tuhan, masih ada tangan Tuhan yang selalu menjagai kami, menolong kami. Bahkan kami akan melihat peristiwa-peristiwa besar terjadi dalam hidup kami ketika kami bersedia untuk tetap menjadi murid Yesus, bersedia pikul salib, bersedia untuk mengasihi keluarga kami walaupun sangat mengecewakan, mengasihi teman-teman kami walaupun merugikan, dan kami bersedia demi nama Tuhan Yesus melepaskan segala diri kami dari keterikatan, bahkan nyawa kami sendiri. Maka kami akan melihat terang Tuhan bersinar dalam hidup kami. Kami akan melihat tangan Tuhan mempromosikan kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kita katakan